Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solidaritas buat kita semuanya. Ya alhamdulillah nih di tengah-tengah kita nih ada suhu, ada pakar pengupahan ya, ahli pengupahan lah pokoknya dah, Pak Saiful Anwar SH. Ya teman-teman sekalian, khususnya teman-teman PUK SPK SPSI Kabupaten Kota Bekasi ya. Hari ini kan bisa dikatakan ada ya angin segar lah terkait masalah pengupahan untuk tahun 2023. Hari ini Menteri Ketenagakerjaan Bu Ida Fauziah ya telah mengeluarkan Permenaker nomor 18 tahun 2022. Nah ini kan bisa dikatakan ya apakah bisa dianggap sebagai penyelamat untuk upah tahun 2023 atau bisa dikatakan ya mungkin ya buat meredam gitu ya. Nah di sini ada pakar pengupahan nih ya, Bung Saiful Anwar SH. Ya untuk itu mungkin pertanyaan gini Pak Saiful. Sebelumnya Pak Saiful itu sapa dulu itu teman-teman PUK kita itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solidaritas. Siap. Nah, jadi gini Pak Saiful nih, hari ini kan Menteri sudah mengeluarkan peraturan Permenaker yang nomor 18 tahun 2022 terkait masalah penetapan upah minimum tahun 2023. Nah ini kan bisa dikatakan kan ya sebelumnya sih memang sebelum kita bahas ke manfaat dari Permenaker tersebut Pak Saiful ya, sebelumnya kan kita ditepuk lagi sih sebenarnya, ditepuk lah. Dan saya kan dari kemarin kan ikut aksi sampai dengan ya terakhir kemarin di tanggal 17 ya katanya pemerintah mau merevisi PP 36. Alhasil ya belum direvisi juga ternyata. Ya untuk ya bisa dikatakan buat nyenengin hati kita lah selaku guru ya, dikeluarkan Permenaker nomor 18 tahun 2022. Nah, ini kira-kira dengan dikeluarkannya Permenaker tersebut manfaatnya untuk upah di tahun 2023 seperti apa Pak Saiful? Oke, Bung Jir. Makasih. Pertama saya pikir munculnya peraturan menteri ini bagian daripada hasil perjuangan kawan-kawan lah ya, dengan teman-teman baik dari awal misalnya dari munculnya kenaikan BBM terus melakukan aksi dan juga dalam proses pengawalan ada aksi-aksi. Saya pikir ini direspon secara positif oleh pemerintah meskipun kalau tadi bahasa Bung Punjer tepu-tepu ya kita dalam artian belum juga 100% puas gitu toh dengan revisi ini. Tapi saya coba sedikit objektif terkait dengan Permenaker ini. Yang pertama kalau kita bicara dari sisi kenaikan upah berdasarkan PP 36, dari catatan simulasi yang ada, data-data yang sudah disampaikan oleh Kementerian Tenaga Kerja sebelumnya, dengan PP 36 misalnya saya ngitung membuat simulasi untuk perhitungan upah minimum di Jawa Barat misalnya, itu ada 4 kabupaten yang tidak naik, Kir. Jadi 4 kabupaten itu termasuk Bekasi nggak Pak Saiful? Ya, yang pertama itu ada Kabupaten Bogor, yang kedua Kabupaten Purwakarta, ketiga Kabupaten Purwakarta, yang keempat Purwakarta, Kerawang, Bekasi sama Bogor Kabupaten. Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Kerawang sama Purwakarta. Itu kalau menggunakan PP 36. Bahkan di Jawa Barat itu ada 1 kota yang tidak dapat mengajukan upah minimum kota, yaitu Kota Banjar. Kalau menggunakan PP 36. Banjar tadi daerah kelahiran Pak Saiful ya? Ya. Nah, sekarang dengan menggunakan peraturan menteri yang baru, ya, ini berarti di Jawa Barat itu kalau kita bicara dari sisi nilai tertingginya, berarti ada potensi kenaikan sampai 7,88%. Semua tuh se-Jawa Barat. Dari mulai kalau di dalam data berdasarkan kode daerah, itu kan Kabupaten Bogor yang pertama tuh 3201 sampai yang terakhir itu Kota Banjar 3279. Se-Jawa Barat itu semua naik sama. Jadi hampir sama dengan
PP 78 lah, asumsi dengan angka tertinggi ya. Kalau asumsi angka tertinggi itu 7,88% se-Jawa Barat. Jadi Kabupaten Bekasi, Kerawang, Purwakarta, sama Kabupaten Bogor yang tadinya tidak naik, itu naiknya berarti ke depan itu 7,88. Nah, untuk memastikan angka 7,88 bisa tercapai, itu artinya masih ada ruang perlu di teman-teman Dewan Pengupahan Kabupaten sama Kota untuk memperjuangkan. Jadi salah satu hal yang menarik di sini adalah meskipun masih berbentuk formula, tapi dari formula itu ada ruang yang bisa dinegosiasikan. Nah, kira-kira gitu. Ya, negosiasinya itu memang kecil, antara 0,1 sampai 0,3. Itu yang ruang negosiasi. Nah, jadi dari titik ini ada sisi positif dari Permenaker ini, gitu ya. Jadi kalau misalnya data teman-teman baca di dalam presentasinya Kemendagri kemarin, tadi pagi itu misalnya, itu kan 2 tahun terakhir itu kenaikan upah minimum di Indonesia itu kan sangat rendah. Ya, rata-rata di antara 1 sampai 2% lah ya rata-ratanya. Dengan adanya ini, itu kenaikannya sudah naik lagi nih gitu dengan permen yang baru. Itu kira-kira dampak positifnya kalau saya melihatnya ada 2. 1, masih ada ruang negosiasi, yang kedua adalah nilainya otomatis sudah di atas inflasi. Nah, mungkin varian 7,8 ini akan berbeda-beda antar satu kabupaten kota tergantung kepada daya runding serikat pekerja, wakil-wakil serikat pekerja di Dewan Pengupahan. Kalau bisa mempertahankan di angka maksimal 0,3, berarti 7,8 akan dicapai semua. Tapi kalau yang agak kurang, daya juangnya kurang, ya bisa jadi angka kenaikannya turun gitu. Karena bisa jadi nanti menggunakan angka 0,1 kali pertumbuhan ekonomi, itu yang masih kecil. Kira-kira gitu sih kalau kita bicara dampaknya. Jadi dari saya sudah menghitung misalnya dari Jawa dan Bali gitu. Itu yang tadinya ada beberapa kabupaten tidak naik gitu. Bahkan ada beberapa juga kabupaten yang harusnya turun, tereliminasi, tidak ada lagi upah minimum kabupaten kota. Itu sekarang semuanya masih ada. Dan semuanya naik sesuai dengan angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi di masing-masing provinsi, kira-kira gitu. Nah, meskipun begitu sebenarnya kalau saya sebagai seorang serikat pekerja di Dewan Pengupahan gitu ya, sebenarnya masih kurang puas. Ya, paling tidak ini kan ada komponen lain yang belum terakomodir. Kalau tadi di dalam peraturan menteri ini kan 0,1 sampai 0,3 itu dari pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan kesempatan kerja gitu ya, perluasan kesempatan kerja. Dari titik itulah yang saya pikir idealnya sih, kalaupun misalnya kita bicara berapa atau bagaimana sih formulasinya, saya sih berpikirnya harusnya sih pertumbuhan ekonomi ditambah produktivitas itu dibagi 2 supaya adil gitu ya. Ditambah lagi inflasi baru kali UMK. Nah, itu akan lebih baik lagi lah. Katakanlah misalnya saya menghitung untuk Jawa Barat dengan inflasi kemarin 6,12%, kemudian pertumbuhan ekonominya 5,88%, produktivitas tahun 2022 terhadap produktivitas 2021 itu angkanya 4,05%. Jadi idealnya sekurang-kurangnya kenaikan upah minimum tahun 2023 ini ada di angka 10,96%. Itu kalau menggunakan angka-angka yang sudah dipublikasikan oleh BPS, kira-kira begitu. Nah, yang menarik lagi adalah dari peraturan menteri ini yang sangat disayangkan gitu ya. Kalau tadi Bung Kujir katakan PP 36 di tepo-tepo ya, ini menjadi menarik. Kok peraturan menteri ini hanya berlaku seolah-olah hanya 2023 doang. Setahun, 2 tahun depan setahun doang. Ini aja nih tahun 2023. Otomatis berarti kan 2024 ini peraturan menteri ini nggak bisa dipakai lagi nih kan. Kira-kira gitu. Pakai PP 36 lagi kita kan. Nah, itu. Jadi saya pikir ini bagian yang menjadi PR buat kita semua. Ya, teman-teman itu kayaknya tidak boleh terlena, kira-kira gitu ya. Dikasih Permenaker ini, mungkin tahun ini ada kenaikan gitu toh, terlena tuh tahun depan seolah-olah teman-teman nggak mau berjuang lagi.
Padahal tahun depan 2023 untuk kenaikan upah minimum tahun 2024 itu nggak ada jaminan. Atau bisa dikatakan kali dengan hadirnya Permenaker ini untuk ngeredam buruh doang kali ya? Ya kira-kira begitulah. Ya. Gitu. Kalau nggak salah kan lagi ada acara di Bali tuh ya. Nah, ya mungkin ya. Kadang kan teman-teman sangat mungkin. Itu sangat mungkin. Teman-teman di lapangan kan, wah ini mah cuma buat ngeredam doang nih. Nah, termasuk juga nih, Cer. Kalau saya kemarin itu baca di media itu atau malah hari ini gitu ya, pemerintah juga rencananya itu akan menetapkan kenaikan upah atau kenaikan gaji PNS sebesar 5%. Lah kalau PNS naik 5%, kalau buruh hujung masih pakai PP 36 ada yang namanya kagak naik tuh. Iya, betul. Bahkan Termasuk kalaupun yang naik, iya, termasuk Kabupaten Bekasi kan? Iya. Termasuk kalaupun naik nih di Jawa Barat rata-ratanya kalau sepun masih menggunakan PP 36 itu hanya kurang lebih 3%. Nggak nyampe 3% gitu ya. Jadi ini syarat dengan politik. Betul. Satu, ada yang namanya KTT G20. Yang kedua, pemerintah mau naikin BPS atau kenaikan gaji PNS, tambah lagi kemarin ada kenaikan BBM 30%, gitu. Nah, sekarang tambah lagi nih, teman-teman juga demo terus, dikasihlah permen. Nah, cuman permennya nggak terus tuh, nggak terus menerus. Permennya sekali udah ditelan, udah tuh hilang, habis. Kayak bocah kecil ya, kita kasih Gitu, permen biar dikasih diem permen gitu ya. biar diem. Kira-kira gitu, Bung Kuncir. Jadi gini, ini Jadi saya, jangan terlena. ya saya mewakilin teman-teman di kota ataupun Kabupaten Bekasi ya. Jadi dengan formula yang ada di Permenaker ini gambarannya untuk kenaikan upah untuk kota dan Kabupaten Bekasi seperti apa Mas? Nih, Ya gambaran kasar ya, simulasi dah. berhak tahu juga istilahnya berapa sih yang kita dapat besok? Ya, kalau Kota Bekasi itu kan UMK kemarin di angka 4816, ya toh? Besok itu kalau maksimal nih di angka 0,3 itu berarti upah minimumnya 5.196.000 atau naiknya lumayan gede juga ya, 379.000. Nah, itu 379.000 untuk Kota Bekasi. Sementara Kabupaten Bekasi ya pasti lebih kecil. Angkanya Ya, cuma 377. Jadi beda 2.000 lah. Beda 2.000. Jadi kalau Kabupaten Bekasi itu masih 5.169.000, kalau Kota Bekasi 5.196.000. Balik belakangnya doang tuh. 69 sama 96. Depannya sama-sama 51. 5196 Kota Bekasi, 5169 Kabupaten Bekasi. Ya kalau itu kan pakai rumusan Permenaker yang baru turun hari ini nih ya. Ya. Nah kira-kira dari Dewan Pengupahan khususnya kan Pak Saiful ini ada di Dewan Pengupahan Provinsi ya. Jadi target dari Dewan Pengupahan Provinsi ini apakah murni ngikutin rumusan yang sudah diatur dalam Permenaker 18 tahun 2022 atau punya konsep lain gitu untuk ya biar supaya upah kita lebih baik lagi gitu di Jawa Barat? Ya, kalau di saya di provinsi gitu ya. Kalau provinsi itu agak berbeda dengan kabupaten. Jadi kalau saya di provinsi mendorong bagaimana Dewan Pengupahan Kabupaten Kota untuk memperjuangkan semaksimal mungkin. Karena kalau provinsi itu hanya tinggal mengevaluasi, ada dari sisi administratifnya dan seterusnya. Ya bagi saya paling hanya memastikan apa yang diperjuangkan oleh Dewan Pengupahan Kota dan Kabupaten Bekasi itu akan maksimal untuk sampai itu diusulkan kepada gubernur. Itu perbedaannya. Jadi saya mendorong teman-teman yang ada di Dewan Pengupahan Kabupaten maupun Kota, khususnya di Kabupaten Kota Bekasi, umumnya di seluruh Indonesia, yuk bagaimana memaksimalisasi perjuangan. Kalau konsepnya serikat pekerja ya paling tidak tadilah rumusan yang saya sampaikan, Cir. Ya. Jadi angka keramat kita punya nggak angka keramat kita? Maksudnya di serikat pekerja apakah punya angka keramat? Kan sebelumnya saya dengar nih angka keramat kita kan 13% tuh. Ya. Itu bisa dijelasin maksud angka keramat 13% ini kira-kira bisa kita wujudkan atau seperti apa gitu Pak Saiful? Ya kalau untuk tahun ini agak berat ya. Berat. Berat ya.
Sebenarnya kalau dari sisi angka-angka yang maksimalnya itu bisa lebih lagi sebenarnya. Atau Jadi, sesuai dengan tuntutan kayak di Kota Bekasi kan 25%, kabupaten 25,5%. Apakah itu Ya. bisa kita wujudkan dalam proses penetapan UMK tahun 2023? Ya kalau kemarin ini kita demo nih, kita berjuanglah demo. haruslah. Prinsipnya teman-teman perjuangkan ya. Itu harusnya diperjuangkan. Kalau misalnya kita bicara angka maksimal dari angka matematika yang ada lah ya. Ada angka inflasi, ada pertumbuhan ekonomi, ada produktivitas tadi, kita tuh masih memungkinkan sebenarnya sampai 16%. Mungkin di angka 16%. Angka keramat 13 itu masih ada yang di atasnya. Jadi kalau inflasi tambah pertumbuhan ekonomi tambah produktivitas itu sudah 16,05%. Berarti angka keramat kita 16. 16 bisa jadi tuh. Jadi harga mati. Kalau itu kan. angka moderatnya di angka 10,96 moderat. Paling jebloknya 7,88. Itu paling jeblok. Jadi tinggal sekarang bagaimana memperjuangkan lah. Ya, memperjuangkan di Dewan Pengupahan harus kita kawal ya. Harus. Jadi Harus kalau misal dikawal di terus. kabupaten kota kita kawal, nanti pas sudah direkomendasikan ke provinsi, kita ke provinsi bareng-bareng Kawal kita lagi, juga. benar, kawal lagi karena saya di provinsi tinggal bagaimana melanjutkan rekomendasi bupati wali kota kepada gubernur untuk di-SK-in kan gitu. Iya. Tapi kan masih berat, butuh pengawalan juga. Tapi yang paling pokok artinya gini, ada dua kali pengawalan ini. Di kabupaten kota harus dikawal supaya maksimal, supaya nanti hasil maksimal kabupaten kota ini dikawal supaya jadi SK-Gub. Ya. Nah, itu dikawal lagi di provinsi. Kalau itu dua-dua itu bisa dijalanin, kayaknya mudah-mudahan bisa jadi. Ini satu lagi Pak Saiful terkait masalah ini kan tahun sebelumnya kan di Kabupaten Bekasi nggak ada kenaikan 0%, kemudian di kota cuma 0,71 atau 73 Ya. kabupaten ya. Ya. Nah kira-kira nih, ini kan untuk UMK nih, kira-kira kan sebelumnya gubernur ngeluarin SK untuk upah di atas 1 tahun ya, kira-kira untuk tahun 2023 apakah ada SK upah untuk di atas 1 tahun? Ini gambaran seperti apa kalau untuk tahun 2023 untuk upah di atas 1 tahun? Ya, yang di atas 1 tahun itu juga menjadi amanat atau amanat yang diberikan oleh Konfederasi DPD KSPSI Jawa Barat ke Dewan Pengupahan Provinsi. Maka saya juga lagi-lagi kalau tahun lalu kan ada momen demo-demo toh, ya toh. Nah tahun ini kan juga pengawalan jalan. Nah saya coba mendorong bagaimana kabupaten dan kota, khususnya kabupaten kota dan kabupaten Bekasi, termasuk daerah lain sebenarnya. Kita kan kemarin ada Zoom meeting dengan semua anggota Dewan Pengupahan SPKP-SPSI se-Indonesia gitu toh. Saya tetap mendorong setiap kabupaten kota itu harus merekomendasikan ada yang namanya kenaikan upah di atas 1 tahun. Berapapun nilainya di masing-masing daerah harus dimulai dari rekomendasi bupati wali kota. Kalau itu bisa masuk di rekomendasi bupati wali kota, tugas saya di Dewan Pengupahan Provinsi tinggal bagaimana juga menggolkan itu menjadi SK Gubernur. Nah, kalau kabupaten kotanya nggak ada rekomendasi itu, jadi akhirnya saya terlalu berat juga nih di DP Prop. Ya mulai Harus gimana nungguin gitu, ya. demo dulu seperti tahun kemarin. Ini persoalannya. Jadi kayaknya kita masih belum bisa keluar dari cara perjuangan dengan cara didorong, dikawal dengan pasukan. Karena ya ini juga bagian PR gitu ya. Bagian PR bagi kita. Kenapa sih harus dengan cara-cara dikawal? Karena kayaknya nih pemerintah provinsi maupun kabupaten kota belum mau mendengarkan pandangan-pandangan yang disampaikan oleh pemimpin-pemimpin serikat pekerja. Padahal kalau yang disampaikan oleh pemimpin serikat pekerja itu didengerin oleh pemerintah, kan nggak perlu ada masa. Itu karena kita udah capek juga tuh berkoar-koar di forum-forum Dewan Pengupahan, tapi nggak didengerin ya mau nggak mau butuh pengawalan. Jadi mau tidak mau ide gagasan itu bisa disampaikan oleh pimpinan serikat pekerja, kalau nggak didengerin mau nggak mau bergerak masa SPKP-SPSI. Saya pikir itu Siap. Terima kasih atas informasi yang diberikan pada kali ini ya Pak Saiful. sama-sama. Dan pada intinya gini, jadi
kita jangan bisa dikatakan jangan seneng dengan hadirnya Permenaker 18 2002, jangan terlalu jumawa euforia. Itu jangan Karena lupa ada satu lagi. Tugas tanggung jawab PUK bagaimana kenaikan upah di atas 1 tahun. Ada SK gubernur atau tidak, itu 7,88 itu minimal. Itu baru ngomongin general increase-nya. Tambah lagi tuh tugas PUK, merit increase-nya. Ada prestasi kerja, ada kemampuan perusahaan, ada produktivitas di perusahaan, ya harusnya di PUK dapat tuh 10%. Kalau UMK 7,88%, berarti kenaikan upah berkala minimal 10% tugas PUK. Kalau di upah minimumnya 10%, di PUK udah 13%. Kalau UMK-nya 13%, PUK harus 16. Kalau upah minimumnya 16, PUK harus atas 19. Itu baru cakep. Siap. Tuh dengerin tuh teman-teman PUK tuh. Yang UMK itu menjadi tanggung jawab perjuangannya perangkat organisasi. Siap. Tambahannya tadi yang 3% tadi itu internal masing-masing PUK. Jadi PUK juga harus terus berjuang. Jadi gitu teman-teman PUK, khususnya anggota SPKP SPSI dan umumnya keluarga besar KSPSI ya, khususnya di Jawa Barat ya, nggak menutup kemungkinan ya ke depan di 2024 bisa dikatakan kita akan lebih sulit lagi. Pasti. Kita jangan mikir terlalu jauh 2024 dah. Yang 2023 yang di depan dulu. Permen harus kita kawal terus. Ya. Jadi jangan euforia lah terkait masa kenaikan dengan rumusan Permenaker 18 2022. Jadi tetap kita akan memperjuangkan sesuai dengan konsep yang sebelumnya kita telah ajukan. Intinya istilahnya upah layak bagi pekerja di Jawa Barat, khususnya Kabupaten Kota Bekasi. Ya mungkin itu ngobrol santai kongko ya kongres kongko ora beres-beres ini. Dari tadi kita kongko dari jam berapa tadi? Jam 8 ya, jam 8 kita kongko terkait masalah pengupahan. Ya alhamdulillah kelar juga nih. Terima kasih Pak Saiful atas sama-sama Bung Encir. Jangannya mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Pak Saiful Anwar, terlebih tadi pesannya ketika UMK sudah ditetapkan oleh pemerintah ya tugas dari PUK melanjutkan perjuangannya di internal masing-masing perusahaannya. Itu kongko kita pada malam hari ini ya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya, keluarga besar SPKP SPSI Jawa Barat khususnya ya, terlebih khusus ya Kabupaten Kota Bekasi. Tetap semangat, besok tanggal 21 kalau nggak salah ya. Ditunda tuh ya. Kalau untuk ini info aja dulu. Ya. Info aja ya. Di DPPROP kemarin itu ada diskusi karena UMK itu diumumkannya tanggal 7 Desember. Ya. Ada butuh juga DPPROP untuk membahas, sekaligus juga ada proses administrasi di gubernuran. Jadi batas akhir rekomendasi Bupati Wali Kota itu 30 November. Nah, jadi nanti masing-masing kabupaten kota kapan mau berundingnya silahkan kawal terus. Batas akhirnya itu di tanggal 30 November. Karena tanggal 1 dan 2 Desember itu mulai dibahas di DPPROP. Jadi kira-kira itulah yang kita bisa sampaikan. Sekali lagi mungkin jangan lupa teman-teman kawal proses perumusan upah minimum di kabupaten kota, kawal di provinsi, jangan lupa tugas lanjutannya. Bagaimana di atas 1 tahun menjadi tugas tanggung jawab PUK. Saya yakin ketika teman-teman mau berjuang dengan tambahin modal pengetahuannya, insya Allah sukses terus dan salam solidaritas. Tuh guys, jadi ngomong guys kayak YouTuber jadi gini. Jadi gitu ya. Jadi teman-teman istilahnya untuk anggota serikat pekerja. Jadi posisinya perjuangan upah itu jangan pernah dititipkan oleh PUK. Betul. Jadi besok yang namanya anggota serikat pekerja atau bukan anggota serikat pekerja datang kita kawal sampai dengan di SK-nya itu UMK ya, oleh gubernur. Jadi itu mungkin itu aja ya. Kita lanjut lagi nanti next kalau misalkan ini ada yang ketinggalan lagi nih Cir, satu lagi nih. Apaan tuh? UMP
itu akan dibahas tanggal 22, 23 nih, 2 hari berturut-turut. UMP-nya tuh. Nah ini tahun ini teman-teman, kemarin itu agak beda dengan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu Dewan Pengupahan Provinsi dari unsur SP tidak mau membahas UMP. Karena apa? Bagi kita itu keluarga besar SPSI nggak mau ada UMP. Kan udah ada UMK. Iya. Tapi tahun ini karena ada persoalan ini, kita dari kemarin tuh kan bagaimana supaya tidak pakai PP 36. Iya. Jadi mau nggak mau kita harus mulai dari UMP. Jadi UMP dibahas tanggal 22 dan tanggal 23 November. Nah, jadi teman-teman nanti tanggal itu boleh juga tetap dikawal tuh. Oke, siap. Nah, kalau untuk masalah UMK-nya disiapin ya amunisinya tanggal 1-2 Desember. Itu pengawalan di provinsi. Rekomendasinya tanggal 30 paling lambat, dibahas di provinsi tanggal 1-2 Desember. Jadi berapa kali pengawalan? Siapinlah amunisinya, pasukannya. Siap, kok gitu mah. Ya gitu ya, guys, udah malam ini, udah jam berapa? Di jam 12 nih. Pak Saiful juga butuh istirahat biar bisa ngonsepin konsep upah lah, biar supaya lebih baik lagi lah. Amin. Dan terima kasih buat teman-teman PUK SPKP SPSI sudah mau ngiat muka gua nih di sini nih, jalannya muka udah pakai ginian gitu ya. Yang penting tetap jaga soliditas dan solidaritas. Besok pokoknya kalau pengawalan upah itu teman-teman jangan pada pura-pura blow on dah. Jadi saya jangan nitipin ke PUK, lu yang namanya anggota serikat pekerja, upah itu bukan nggak jatuh dari langit. Upah itu perlu diperjuangkan. Ya. Jadi jangan menang-menang anggota, pengennya enak baik. Nah. Setidaknya kalau pengen enak ya kita berjuang sama-sama. Mungkin itu Pak Saiful, terima kasih sekali lagi atas wejangan malam ini. Begitu. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Saiful bermanfaat buat kita semuanya. Jangan lupa bro, like and subscribe ya. Biar nanti kalau ada konten-konten kita selanjutnya khususnya pengupahan dengan pakar kita ini, pakar pengupahan kita lah, langsung nongol itu. Langsung nongol. Ya, sekali-kali jadi YouTuber saya gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi Pak Saiful. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam solidaritas.